Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Pesisir Selatan. Saya Riza Septria dari SDN 34 Pasar Baru. Dan saya Andika Putra dari UPT SDN 28 Karangpau. Dan saya Ranita Zanita dari SMP Negeri 2 Bayang Utara. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Andika. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Pak Andika? Alhamdulillah Bu. Hari ini saya baik sekali. Hari ini Pak Andika akan melakukan proses coaching ya terhadap coaching. Iya. Sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai saat proses coaching nanti. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya nanti, di mana saat proses coaching yang Bapak lakukan nanti sesuai dengan alur tirta, di mana dalam alur tirta itu Pak Andika harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Dan bagaimana respon nanti ya dari coaching yang akan diberikan oleh coaching terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Kemudian yang harus diingat nanti ya Pak Andika, pada saat coaching juga ada prinsip coaching, di mana nanti juga akan menjadi penilaian saya, yaitu tentang kemitraan, kemudian proses kreatif dalam memaksimalkan potensi. Nah, langsung saja kita masuk ya Pak Andika untuk pertanyaan yang pertama. Siap. Kompetensi coaching apa yang Bapak Andika inginkan yang akan dikembangkan? Yang pertama mungkin saya akan mendengarkan aktif, kemudian akan melakukan mindfulness tentang kesadaran diri Bu. Oh iya. Kemudian yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Saya akan mendengarkan secara aktif tentang permasalahan dari coaching yang saya. Ya, pertanyaan saya yang ketiga, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak Andika inginkan apa? Saya akan mencarikan solusi Bu dari permasalahan-permasalahan coaching, sehingga coaching bisa menemukan semacam permasalahan yang sedang coaching hadapi tersebut. Baiklah Pak Andika, mungkin sampai di sini dulu pertanyaan-pertanyaan dari saya pada tahap pra-supervisi ini. Nanti setelah Pak Andika melakukan proses coaching, saya akan menanyakan lagi pertanyaan setelah. Oke Pak Andika, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Alhamdulillah saya ada waktu luang Bu. Mohon maaf Pak, saya jadi mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Bu. Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Andika bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu, saya akan membantu permasalahan itu. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan, solusi atau pemecahan permasalahan yang sedang saya hadapi Pak. Masalah apa Bu? Saya kemarin ada dikunjungi pengawas datang. Jadi pengawas melakukan supervisi di kelas saya. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas Pak. Bagaimana bisa Ibu mendapat teguran dari pengawas Bu? Kalau menurut saya sih sebenarnya permasalahannya tidak serius. Tidak serius? Tidak serius bagaimana Bu? Pengawas mengkritik proses pengajarannya, proses pembelajaran yang saya laksanakan. Proses pembelajaran yang bagaimana yang dikritik oleh pengawas Bu? Beliau sepertinya keberatan pada saat mengajar saya tidak menggunakan teks. Oh begitu Bu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu?
Saya sejujurnya sudah menyampaikan kepada beliau kalau saya selama ini mengajar menggunakan berbagai sumber, tapi berbagai sumber dan berbagai referensi dengan tidak meninggalkan kurikulum. Artinya di sini saya tetap mengacu pada kurikulum yang ada. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya Ibu dulu. Selama ini apa yang Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar di sekolah? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku yang ada di perpustakaan, mengajak siswa menonton video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Itulah proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas, Pak. Jadi mengapa Ibu tidak memakai buku teks ketika proses pembelajaran di kelas? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa untuk belajar. Jadi saya menggunakan sumber belajar yang berbeda-beda. Sebenarnya sudah bagus, Bu. Lalu bagaimana hasilnya yang sudah Ibu lakukan? Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks, kan? Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks, Bu? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa dan siswa juga termotivasi untuk belajar, dan pembelajaran saya juga sudah mengacu kepada kurikulum, Pak. Sebenarnya sudah bagus, Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar dengan menggunakan sumber belajar tersebut? Bagaimana hasilnya, Bu? Hasilnya sudah cukup bagus. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks, Bu? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, dan siswa juga sudah termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus, Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar dan menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa kan berbeda-beda, Bu. Iya, betul juga, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah, Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benar juga ya, Pak. Jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaanmu? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah, dan di rumah saya masih kepikiran masalah ini. Akibatnya pekerjaan yang lain agak terbengkalai. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada saya, kepada kepala sekolah. Saya takut nantinya ada permasalahan di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat disupervisi itu karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas mengkritik dan memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya ya, Pak, kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah tidak ya? Kalau menurut saya, Bu, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Pak. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana ke depannya, Bu? Saya berniat untuk menemui beliau dan membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya juga akan menemui pengawas, dan saya akan meminta maaf kepada pengawas terkait proses belajar. Kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan menurut saran dan menceritakan atau meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar ini. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah yang Ibu ambil
ambil itu sangat bagus. Saya setuju dengan Ibu. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, agak khawatir takutnya ada masalah. Syukurlah Bu, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Syukurlah Bu, setelah Ibu merasa lega, lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu kepada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan Digitex. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru, yang sama makanya dengan saya. Jadi kami bisa bersama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang bagus Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Kami terima kasih ya Pak atas waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik pada murid-murid kita. Amin, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Bu. Assalamualaikum Pak Andika. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah Pak Andika sudah selesai ya melakukan proses sesi coachingnya. Maka sekarang tibalah saatnya saya akan memberikan pertanyaan pasca coachingnya Pak Andika ya dengan coachingnya. Iya. Yang menjadi pertanyaan pertama bagi saya, apa yang sudah Pak Andika lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching itu dengan metode Tirta Bu. Yang pertama adalah tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Iya. Mungkin ya Pak Andika, saya boleh membaca ya hasil dari catatan observasi saya selama Pak Andika melakukan proses coaching tadi. Saya juga merasa atau saya sudah melihat Pak Andika melakukan proses coaching tadi sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coachingnya dapat merespon dengan baik. Nah sekarang pertanyaan terakhir dari saya Pak Andika, apalagi yang ingin Bapak Andika kembangkan berdasarkan hasil dalam melakukan coaching yang barusan Pak Andika lakukan? Yang saya ingin kembangkan adalah saya ingin lebih memahami proses coaching itu yang sesuai dengan metode Tirta, kemudian sehingga pelaksanaan coaching untuk kedepannya bisa berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya lakukan. Iya, memang betul sekali Pak Andika ya. Sebagai coach kita harus memahami apa yang dirasakan oleh coaching kita juga ya. Sehingga ketika kita juga memahami, mereka juga akan semakin nyaman dalam menyampaikan permasalahan kita. Ya, dan juga kita juga jangan sampai lupa dalam memberikan pertanyaan sesuai dengan alur Tirta yang kita lakukan sehingga dalam melakukan Tirta tadi, proses Tirta yang kita lakukan, kita juga akan dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot yang lebih terarah dalam proses coachingnya gitu ya Pak Andika. Mungkin sekian saja yang dapat saya tanyakan hari ini. Terima kasih ya Pak Andika. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Andika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.